Seorang pelajar di Ambon, Maluku berinisial RRS berusia 15 tahun tewas setelah mendapat intimidasi dan pukulan di kepala oleh anak ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta, yaitu Abdi Toisuta yang berusia 25 tahun. Peristiwa ini terjadi pada Minggu malam kemarin. Korban mengendarai motor dengan berboncengan dari arah Ponorogo menuju rumah saudaranya di kawasan Talake untuk mengembalikan jaket sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Timur. Saat masuk gapura, tepatnya di lorong yang melewati Masjid Talake, motor yang ditumpangi korban sempat menyenggol Abdi yang sedang berjalan kaki menuju rumah. Abdi kemudian mengejar sepeda motor lalu memukul korban. Setelah dipukul, korban pun pingsan di atas motor dan langsung dibawa ke dalam rumah. Karena tak sadarkan diri, korban lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis pada pukul 21.25 waktu Indonesia Timur. Namun korban justru menghembuskan nafas terakhir pada sekitar pukul 21.45 waktu setempat. Untuk mengetahui kronologi lengkap, kita langsung berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Ambon, Kompol Beni Kurniawan, perihal aksi pemukulan remaja di Ambon. Selamat malam Pak Beni, kami ingin memastikan bahwa benar pelaku merupakan anak dari Ketua DPRD Kota Ambon dan berapa usia dan status korban? Untuk pelaku memang anak salah satu ketua DPRD Kota Ambon. Korban sendiri saat ini berusia 18 tahun. Baik, Pak Beni mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana kronologi dan duduk perkara dari penganiayaan ini. Ada luka di bagian mana saja Pak pada tubuh korban? Jadi kronologisnya dapat saya jelaskan, ini berawal dari hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 kurang lebih pukul 21.30 di mana pada saat itu pelaku bersama beberapa temannya itu sedang melintas di jalan salah satu kampungnya itu Talake. Kemudian tidak berapa lama itu korban melintas dengan temannya menggunakan kendaraan R2. Saat melintas itu sempat melewati pelaku, namun pada saat itu belum sempat terlalu bersenggolan dengan pelaku. Akhirnya mungkin pada saat itu korban dengan kendaraan yang roda duanya agak sedikit kencang, akhirnya sama pelakunya ini dikejar. Waktu itu dikejar. Akhirnya korban sampai di rumah saudaranya, karena pada saat itu korbannya rencananya dari rumah ingin ke rumah saudaranya. Nah, setelah sampai di tempat rumah saudaranya, pelaku datang mendekati korban, menegur korban terkait masalah motor, menggunakan motor seperti itu yang baik Pak Beni, kami sekali lagi ingin mengkonfirmasi Pak, berarti benar ya Pak pelaku ini merupakan anak dari Ketua DPRD Kota Ambon? Benar Bu, benar Ibu. Baik, berarti kalau memang benar, bisa dijelaskan Pak, tadi disebutkan bahwa pelaku ini memukul korban. Di mana Pak korban mengalami luka-luka setelah dilakukan penganiayaan tersebut? Jadi untuk pelaku ini kan memukul di bagian kepala korban. Nah, kemudian kita sempat otopsi juga, memang di bagian kepalanya tadi korban ini ada sedikit pendarahan di bagian kepalanya, Ibu. Baik, tadi Bapak menyebut bahwa pelaku memukul bagian kepala korban, dan kalau kita lihat dari videonya ini juga pelaku memukul kepala korban sebanyak 3 kali dan saat itu korban memakai helm. Apakah mungkin dari hasil otopsi Pak diketahui ada penyakit bawaan yang dimiliki korban sehingga pukulan seperti itu dapat bisa langsung mengakibatkan kematian? Untuk sementara yang kita otopsi itu hasilnya belum ditemui untuk penyakit bawaan, Ibu. Memang penyebabnya itu dari benturan benda tumpul atau benda keras yang di kepalanya itu. Baik, berarti hingga saat ini dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan saat ini bahwa memang korban meninggal dunia akibat dipukul di bagian kepala. Dan dari pemeriksaan apa saja Pak barang bukti yang dialamatkan ke pelaku?
Jadi barang bukti yang kita kumpulkan itu diantaranya itu keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi TKP, yang tentu saja berdasarkan bukti petunjuk yaitu rekaman video tadi dari salah satu masyarakat ke kita panggil mereka yang ada di TKP yang mengetahui dan hasil visum otopsi yang sudah kita kantongi terhadap kondisi korban. Baik, Pak Beni, ini kalau kita lihat ini merupakan salah satu kejadian yang terjadi saat itu dan tidak ada perencanaan. Jika demikian, maka penganiayaan yang dilakukan oleh si pelaku dikenakan pasal berapa saja, Pak, dalam kasus ini? Untuk pelaku kita jerat dengan pasal 351 ayat 3. Pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman berapa tahun penjara, Pak, atau mungkin ada denda pidana? Untuk penjaranya ancamannya sekitar 7 tahun. Kenapa, Pak? Maaf, boleh diulang? 7 tahun, Ibu. 7 tahun. 7 tahun, baik. Berarti pelaku dikenai ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sampai saat ini proses pemeriksaannya sudah sampai mana, Pak? Sudah kita periksa dan kita tetapkan tersangka, dan untuk pelaku hingga saat ini sudah kita tahan. Baik, berarti pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Ambon Kompol Beni Kurniawan atas informasi dan waktunya. Selamat malam.